Karena pengaruh minuman keras, terjadi pengeroyokan oleh 3 orang mengakibatkan korban tewas. Namun setelah sempat melarikan diri beberapa hari, ketiga pelaku pengeroyokan dan pembunuhan di Desa Satui Timur, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, ditemukan dan tertangkap di wilayah Kalimantan Tengah. Korban yang dikeroyok hingga tewas bernama Ghazali Rahman alias Jali. Para pelaku adalah Surya Fani alias Surya, Haryanto alias Iri, dan Wahyudi alias Oneng. Penangkapan para pelaku dilakukan oleh pihak Polsek Satui yang di-backup oleh Resmob Polda Kalsel. Para pelaku dijerat oleh pasal 338 KUHP, Junto, pasal 170 KUHP. Barang bukti yang diamankan petugas antara lain 1 unit mobil milik pelaku, 1 unit sepeda motor milik korban, 1 celana jeans, dan sebilah parang atau golok milik seorang pelaku. Peristiwa tersebut terjadi pada 21 Juli 2015 lalu. Dari Tanah Bumbu, Budi Ismanto, Herianto, Metro TV, Kalsel. Tim gabungan yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja, TNI dari Kodim, Detasemen Polisi Militer dan Polres Tanah Bumbu melakukan razia terhadap para PSK di lokasi Kapis di kawasan Desa Batu Ampar, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Tanah Bumbu. Tim gabungan sebelumnya telah mengetahui adanya beberapa PSK yang datang dari Pulau Jawa yang dipekerjakan oleh seorang mucikari di lokasi yang sudah ditutup oleh Pemkab Tanah Bumbu. Dengan menggunakan mobil plat pribadi dan mobil operasional, Satuan Polisi Pamong Praja bergerak menuju lokasi yang berada di 3 tempat. Namun hingga semua lokasi telah didatangi, tak satu pun PSK ditemukan. Petugas sempat memanggil ketua RT setempat untuk melakukan pembongkaran pintu 1 wisma yang diduga di dalamnya terdapat PSK yang bersembunyi. Namun di dalam wisma tak ditemukan seorang pun. Padahal perintah Bupati Tanah Bumbu, Mardani Haji Maming kepada para petugas adalah agar menangkap dan mengamankan mucikari yang kedapatan membuka praktik prostitusi. Dari Tanah Bumbu, Budi Ismanto, Imi Surya Putra, Metro TV, Kalsel. Libur pasca Lebaran ternyata harus membuat ekstra kesabaran dari masyarakat yang hendak membuat surat izin mengemudi atau SIM di unit Satlantas Polres Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Membludaknya antrian masyarakat yang hendak membuat SIM ataupun untuk memperpanjang SIM lantaran sejak tanggal 13 Juli sampai tanggal 16 Juli lalu tengah dilakukan persiapan libur bersama dalam rangka menyambut Lebaran Idul Fitri. Karena itu, pada saat pelayanan SIM dibuka, antrian selama 3 hari tersebut pun menumpuk. Bikin SIM untuk anak ini, Pak. Bikin untuk SIM anak, tapi ya antri gini mana mau cepat, Pak. Sudah berapa lama mengajukan kemarin masukan berkasnya, Pak? Oh, baru sekarang, tapi lu dengar tadi yang 13, 14, 15 baru hari ini yang rampung. Atas membludaknya antrian pemohon SIM ini, Satuan Lalu Lintas Polres Tala harus menambah jam ekstra pelayanan. Kurang lebih ada 150 pemohon SIM. Jadi ini dikarenakan membludaknya ini dikarenakan karena server masih dalam kondisi rusak. Namun kita masih upayakan supaya hari ini juga selesai. Masyarakat harus dengan sabar menunggu proses pembuatan SIM ini selesai. Beberapa sudut ruangan yang ada di sekitar bagian Satlantas Polres Tanah Laut pun menjadi salah satu tempat untuk duduk-duduk sambil menunggu nama mereka dipanggil oleh petugas guna pemotretan diri. Dari Kabupaten Tanah Laut, Budi Ismanto, Basuki Rahmat, Metro TV, Kalsel. Peringatan Hari Bakti Adiaksa ke-55 oleh Kejaksaan Negeri Kota Baru dilakukan dengan memberikan penyuluhan hukum ke berbagai elemen masyarakat. Pihak Kejaksaan Negeri Kota Baru dengan dikomandoi oleh Kasih Intelijen Tony Yuswanto turun ke jalan serta mendatangi pemukiman warga di Kota Baru dalam rangka memperingati Hari Bakti Adiaksa. Sasaran yang didatangi oleh pihak Kejaksaan Negeri Kota Baru antara lain Kantor Dinas Pendidikan Kota Baru, di mana telah berkumpul para guru dan pelajar. Di sini, selain memberikan penyuluhan terkait masalah hukum terutama tindak pidana korupsi, pihak Kejaksaan Negeri Kota Baru juga membagikan souvenir berupa kaos dan stiker imbauan. Kaos yang dibagikan bertuliskan "Jadikan Aku Sahabat", yang merupakan akronim dari kata jaksa. Adapun stiker bertuliskan "Pengawal Sumber Daya Alam". Selain itu, pihak Kejaksaan Negeri Kota Baru juga membagikan kaos dan stiker di jalan-jalan protokol kepada para pengguna lalu lintas.
Kemudian pihak Kejaksaan Negeri Kota Baru pun mengunjungi warga di Desa Rampa, Perkampungan Nelayan. Di sini mereka memberikan penyuluhan masalah hukum serta juga membagikan souvenir. Dari Kota Baru, Budi Ismanto, Iwan Hardi, Metro TV, Kalsel. Mahkamah Konstitusi menolak gugatan yang diajukan Tim Pembela Kedaulatan Ekonomi Bangsa yang menuntut pembubaran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam amar putusan yang dibacakan Arif Hidayat sebagai Ketua Majelis Hakim, MK menyatakan gugatan yang diajukan perihal pembentukan dan kewenangan OJK tidak memiliki dasar yang kuat. Majelis Hakim beranggapan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan bertujuan agar seluruh transaksi jasa keuangan berjalan dengan baik. Keberadaan OJK dinilai sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam gugatannya, Tim Pembela Kedaulatan Ekonomi Bangsa mengajukan tuntutan untuk membubarkan OJK karena sebagai lembaga independen OJK bertentangan dengan Undang-Undang 1945, Pasal 23D dan Pasal 33D terkait perekonomian nasional. Tim Liputan Metro TV.